Kali ini gue mau ngomongin soal jodoh. Dan jadi kalau kalian nih yang sampai detik ini masih mengimajinasikan atau masih hanya membayang-bayangkan jodoh gue tuh seperti apa, gue kasih tau contoh-contohnya ya. Based on my experience, berdasarkan kisah nyata gue. Ini karena dulu gini, gue tuh apa ya, yang kayak nih ya guys, saya tuh tidak pernah pacaran sampai akhirnya kuliah. Jadi saya tidak pernah merasakan pacaran, suka-sukaan iya gitu ya. Dan gue tipikal orang yang kalau suka sama laki, gue akan jauhin laki itu pakai banget gitu loh. Ya gitulah gue waktu SMA. Dan gue coba untuk pacaran gitu ya. Norak-noraknya gue tuh pasti kuliah. Jadi umur gue sekitar 20-an baru gue pacaran. Ya gue inget banget, iya gue inget banget. Jadi nomor satu tuh mantan gue yaitu dari pas gue kuliah. Oke, jadi dulu tuh ngambang banget yang namanya jodoh tuh kayak apa tuh gue nggak tahu, penalaran gue nggak nyampe sana. Dan intinya gini, dulu naifnya gue adalah gue pacaran intinya pengen langgeng. Jadi kalau lu nggak pengen langgeng nggak usah sama gue gitu. Jadi makanya pacaran gue tuh tipikal lama gitu. Pernah ada satu yang sebentar banget, cuman ya zaman bucin-bucin gak jelas gitu. Gak banget pokoknya. Nah tapi ya udah, jadi gue mau kasih tahu nih contohnya kalau lu nemu jodoh lo ya. Ini dulu tuh banyak yang ngomong gini, jodoh itu pasti ketemu yang terima kamu apa adanya, yang bener-bener sayang sama kamu tulus. Waktu pacaran gue nggak pernah nyampe sana pikiran gue. Enggak, karena gue nggak menemukan sosok yang dibilang mencintai gue apa adanya. Ya ada sih, tapi kayak bener-bener literally buta gitu sama apa yang pernah terjadi dalam hidup gue. Terus bener-bener sayang dengan tulus sama gue. Itu tuh kan kayak yang klise banget gak sih? Ada laki satu nih dengan kita yang udah kayak, ya gue mengandaikan diri gue tuh adalah bekubang gitu ya. Gue lagi bekubang nih di tai nih. Maaf ya, cuma maksudnya gue lagi bekubang nih. Tapi dia rela narik gue gitu ya. Terus ngebersihin, terus gantiin baju gue. Terus dia ngajarin untuk jangan berkubang lagi. Itu ada guys. Itu jodoh lu tuh kayak gitu. Ini bukan klise, tapi lu akan menemukan dan biasanya di saat yang tidak tepat bahkan. Ini gue nggak tahu kalau pengalaman banyak orang seperti apa, kan pasti akan beda-beda. Tapi kalau pengalaman gue, dia ketemu gue di saat yang tidak tepat. Dan dia bener-bener suka gue padanya. Sayang gue padanya lebih tepatnya. Jadi, dari omongan orang satu, omongan orang lain, dari orang tua sini, dari orang tua situ, ngomongin tentang gua apaan aja, mental semua sama dia, percaya nggak tuh? Mental semua, sampai gua nanya aja, dia tuh kayak yang malas gitu loh nanggepin gua, karena ya memang gua sayang sama lo, gua lihat masa lu sekarang dan masa depan lo, dia selalu ngomongnya kayak gitu. Dia nggak mau tahu belakang gua tuh kayak apa, gua udah tahu, tapi gua nggak peduli gitu. Dan dia ketemu gue di saat gue lagi nggak pengen pacaran. Hampir 2 tahun gue nggak pacaran setelah mantan gue yang kemarin. Truth. Baik, part 2 ya. Ini sesuai sama apa yang gue alami ya. Jadi masing-masing orang bakal beda, tapi kemungkinan besar akan ini dari banyaknya cerita teman-teman gue juga mengarah ke satu hal yang sama atau beberapa hal yang sama dari gue. Tapi memang ceritanya masing-masing ini dibalutnya. Contohnya, kalau yang ketiga ya. Jadi kan kalau yang PT sebelumnya itu kan ada 2 poin tuh. Yang ketiga, bisa jadi bukan kita yang ngerasain aja kalau dia itu jodoh kita, tapi dari yang pihak laki-lakinya juga demikian, atau pihak perempuannya juga demikian. Contohnya nih, kalau laki gue punya satu hal yang lucu, dan gue sampai sedetik ini juga kayak yang masa sih nih ya. Jadi laki gue itu pernah dekat dengan beberapa perempuan. Dia memang tidak pernah membawa perempuannya itu ke orang tuanya, nggak pernah. Jadi dia dekat sama orang ya, bisa dikatakan ada beberapa kali yang dinamakan berpacaran, ada yang dinamakan HTM juga, pokoknya sama-sama suka gitu aja udah gitu, dan jalan gitu ya, tapi nggak pernah dibawa sama orang tuanya. Dan orang tuanya itu kayak merindukan ada perempuan yang dibawa sama si dia gitu ya, ada yang lu kenalin ke gue gitu, siapa gitu loh, sebelum gue, maksudnya nih sebelum kenal gue. Nah itu nggak ada. Kejadian spesifiknya tuh gini, bapak mertua gue itu kan manggilnya bapak ya, bapak sama ibu. Nah si bapak itu pernah ngomong, kamu tuh nggak pernah diantarin ke bandara ya kan? Laki gue dulu kan, gue sama dia itu kan waktu LDR ya, dia masih di Tokyo dan gue di Jakarta gitu. Nah itu bapak tuh merindukan gitu loh, kamu tuh nggak ada perempuan atau yang lagi deket sama kamu, padahal ada, tapi emang dia nggak mau bawa gitu kan. Itu nganter ke bandara gitu, kamu nggak ada apa yang mau nganter ke bandara gitu segala macam. Dan itu nggak ada guys, sampai akhirnya gue itu nganterin ke bandara. Nah untuk gue biasa
maksudnya kayak effort kecil-kecil begitu tuh emang dasarnya gue nggak tahu ya, gue Leo ya guys gitu. Maksudnya kalau udah sayang sama orang tuh bener-bener kayak jiwa raga deh gue kasih, padahal ya hitungannya nggak boleh kayak gitu kan, karena kan kalau nyokap gue ngomong harus kayak kalau namanya pacaran nggak boleh kayak 100% atau bisa jadi 200% itu lu kasih ini 200% gitu, lu kasih cinta lu semuanya, itu nggak boleh. Nah tapi gue nggak gitu, gue pasti kasih semuanya. Nah itu sebenarnya nggak boleh guys. Nah ya udah gue anter lah. Jadi kita begitu pulang dari safari itu sekitar jam 2 pagi baru nyampe rumah dia. Jadi nyampe di rumah dia sekitar tambah lagi 1 jam lah, sekitar jam 3-an. Padahal jam 6 pagi itu dia udah harus check in gitu ya. Tapi gue tetap nganterin guys, dan itu dibangunin sama nyokap gue. Dan nyokap gue, jadi yang ngikutin gue, nyokap gue, adek gue. Dan ketemu di sana, ketemulah sama mbaknya. Jadi tuh kayak menurut dia tuh effort gue tuh luar biasa, dan itu membuktikan apa yang bapaknya ngomongin, dan menurut dia itu jodohnya. Itu aneh kan? Tapi itulah dia ngomong, ya aku udah ngeliat kamu tuh jodoh aku karena kamu nganterin aku ke bandara.